Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, kita akan melihat dari Perjanjian Lama bagaimana umat Israel hidup dalam pimpinan Tuhan dan juga berelasi dengan Allah. Dan di dalam relasi mereka dengan Allah, kita bisa menangkap atau melihat bagaimana Allah bereaksi ketika mereka berbuat dosa dan mengkhianati Allah. Allah akan menghukum bangsa itu. Nah, ketika kita membaca Perjanjian Baru, Allah seolah melunak dan memperlihatkan kasih karunia-Nya yang besar bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita orang Kristen saat ini berelasi dengan Allah, lalu melihat Allah yang ditampilkan oleh Perjanjian Lama hanya sepenggal sikap Allah yang menghukum itu, akan terjadi kesalahpahaman kita melihat Allah. Padahal sejak Perjanjian Lama, Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel hingga dalam Perjanjian Baru kepada kita orang Kristen, orang yang percaya saat ini. Di dalam Perjanjian Lama, ketika Allah hendak menghukum bangsa itu, Allah juga lebih dulu menunjukkan atau menyampaikan peringatan-peringatannya. Dan hal ini harusnya ditangkap sebagai anugerah, bahwa sebelum penghukuman terjadi, Allah telah memberi warning. Allah memberikan peluang. Di dalam peringatan itu Allah memberikan peluang untuk umat Israel bertobat kepada Allah dengan segera. Itu peluang, itu kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka agar mereka meresponi peringatan Allah dan pertobatan. Jika direspon dengan pertobatan, maka Allah akan menahan hukumannya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil, di dalam surat Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Melalui Injil kita membangun relasi kita dengan Allah. Apa itu Injil? Kita tahu Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib bagi kita. Bagaimana melalui kematian dan kebangkitannya kita menerima keselamatan. Di dalam itulah kita membangun relasi dengan Allah. Di dalam itulah kita menikmati hadirat Allah. Jadi hadirat Allah di dalam Kristus bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi ini sebagai suatu pintu anugerah yang dibuka untuk menyambut kita, orang-orang yang menyambut juga kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah dibuka bagi orang berdosa. Artinya Allah menanti kita untuk datang kepada Dia. Pintu anugerahnya dibuka. Sehingga tidak mencekam, tidak menakutkan. Kalau kita menghayati perjalanan iman kita, kita merenungkan, kita berelasi dengan Allah berdasarkan hukum-hukum yang menakutkan, sehingga di dalamnya tidak ada kemerdekaan, justru akan terjebak kepada relasi yang sifatnya simbiosis mutualistis. Kita terjebak dalam relasi yang menghitung untung rugi dengan Allah. Atau justru kita ingin berelasi dengan Dia berdasarkan suka-suka kita, keinginan kita. Seolah-olah kita dapat mengatur Allah. Di satu sisi kita berpikir, kalau kita berpikir secara legalistik, kita berpikir kalau kita tidak baca Alkitab, kita mengalami ketakutan yang sangat. Kalau kita tidak beri persembahan, kita tidak memberikan perpuluhan,
Kita mengalami ketakutan, takut dihukum oleh Allah. Tapi di sisi lain, kita juga tidak menghargai Allah dengan cara tidak membaca Alkitab. Tidak datang beribadah. Lalu kita merasa tenang. Itu kalau kita hidup anti hukum. Lalu kita merasa bahagia dengan situasi yang kita cipta sendiri. Injil diberikan kepada kita agar kita bisa masuk kepada kasih karunia Allah. Di dalam Kristus kita bisa menikmati anugerah Allah yang besar itu. Maka dari itu kita harus berelasi dengan Allah di dalam Injil yang menyelamatkan itu. Dan di dalamnya kita mengayuh kehidupan kita. Semakin bertumbuhlah pengertian kita dalam pengalaman kita bersama dengan Allah. Lewat pembacaan Alkitab kita yang setia. Lewat jam-jam doa yang kita desain karena memang hati kita merindukan Allah. Bukan karena takut kepada hukum. Bukan. Kalaupun kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan lalu memberikan persembahan bukan karena tuntutan-tuntutan. Kalau saya memberi sekian, maka saya akan menerima sekian. Transaksional. Bukan karena itu, tapi karena memang kasih karunia Allah yang keluar dari hati kita. Jadi kita mengalami lebih dulu, lalu itu keluar dari hati kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam itulah kita membangun relasi kita dengan Allah. Kasih karunia-Nya memberikan kemerdekaan. Kebenarannya memerdekakan kita. Itu firman Tuhan. Maka dari itu kita bahagia. Kita bisa mengembangkan diri kita di dalam kasih karunia itu. Bertumbuh di dalam Kristus. Artinya semakin hari dalam perjalanan hidup kita, kita menikmati kasih karunia Allah yang terus bertumbuh di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu kita menikmati hadirat Allah di dalam Kristus. Sehingga kita bisa memandang Allah dengan penuh kasih karunia yang diberikannya kepada kita. Amin.